Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa terus di dalam Jumat Sarapan Sapaan Pengharapan. Kita akan merenungkan sebuah tema tentang dipanggil untuk bertumbuh, terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Mari kita bersama berdoa Bapak Ibu. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang bugar, untuk kami boleh diisi dengan firman-Mu, untuk diperlengkapi, supaya kami mengerti bahwa tuntunan Tuhan sungguh nyata dan hadir bagi setiap kami. Maka ya Tuhan, tolong kami, berikan kami kemampuan, ketekunan, keniatan untuk kami terus berupaya mengerti dan memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, seekor makhluk yang bernama sea squirt, SEASQUIRT, ini tuh makhluk laut yang tidak lazim Bapak Ibu ya. Hewan ini ditemukan menempel pada batu dan kerang dan tampak seperti tabung plastik lunak yang melambai mengikuti arus. Dan hewan ini mengambil nutrisi dan air yang mengalir dan menjalani kehidupan pasif yang jauh dari masa mudanya yang aktif. Nah Bapak Ibu, sea squirt ini memulai kehidupan sebagai kecebong dengan sumsum tulang belakang yang primitif dan otak yang membantunya menemukan makanan dan menghindari bahaya. Sewaktu muda, makhluk itu menghabiskan hari-harinya menjelajah lautan. Tetapi sesuatu terjadi ketika ia mencapai usia dewasa. Nah, sea squirt ini Bapak Ibu kemudian menetap di batu karang, berhenti menjelajah dan bertumbuh. Dan yang mengerikan, ia mencerna otaknya sendiri. Tanpa daya, tanpa pemikiran, dan pasif mengalir mengikuti arus. Nah Bapak Ibu, bacaan kita, Rasul Petrus mendorong kita untuk tidak mengikuti nasib sea squirt ini tadi. Kedewasaan rohani kita ini berarti kita ini menerima sifat ilahi, maka kita dipanggil untuk bertumbuh baik secara mental dalam pengenalan akan Yesus Kristus, secara rohani dalam sifat-sifat seperti kebajikan, ketekunan, dan penguasaan diri kita. Dan secara praktis Bapak Ibu dengan selalu mencari cara untuk semakin mengasihi, rela memberi tumpangan, dan giat melayani sesama sesuai dengan karunia kita. Nah pertumbuhan seperti ini Bapak Ibu, kata Petrus, akan memampukan kita menjadi giat dan berhasil. Nah kita melihat di dalam kitab 2 Petrus ini kan dimulai dan diakhiri dengan senada menekankan ungkapan kasih karunia dan pengenalan. Nah kasih karunia dan damai sejahtera ini Bapak Ibu melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Sang Juru Selamat yang memberi kehidupan bagi kita. Nah, ungkapan kasih karunia ini adalah anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Dan hal ini Bapak Ibu, pengenalan ini muncul di dalam kitab ini sebanyak 7 kali. Dan kita melihat bahwa di dalam informasi tentang Allah mengenai pertumbuhan dan perkembangan hidup di dalam Kristus, itu menunjukkan sesuatu pemahaman yang lebih penuh, lebih dalam, dan lebih dialami oleh diri kita sebagai anak-anaknya. Nah Bapak Ibu dipanggil untuk bertumbuh. Panggilan ini penting bagi kita semua Bapak Ibu, baik yang sudah lanjut usia maupun yang masih remaja. Sifat ilahi itu begitu luas bagaikan lautan, dan kita ini baru saja memulai mengarunginya. Jelajahilah kekayaan karakter Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan tempuhlah petualangan rohani yang baru. Dan mari Bapak Ibu, kita ini belajar melayani, mengambil resiko, bertumbuh di dalam Kristus. Karena ketika kita menjadi orang yang pasif Bapak Ibu, maka kita hanya menyimpan untuk diri kita.
Dan kita tidak menyebarkan dan kita tidak bertumbuh karena kita tidak pernah mengalami gesekan dengan sesama kita. Kita tidak belajar bagaimana kesetiaan, ketekunan, pengharapan itu terus diuji di dalam kehidupan kita. Nah, karakter apa Bapak Ibu yang masih perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita? Kesempatan pelayanan apa yang sudah diberikan bagi kita, dihadirkan bagi kita untuk kita terus memuliakan Tuhan? Mari kita mengambil bagian dalam hal tersebut Bapak Ibu. Supaya karakter kita yang buruk ini, karakter kita yang tidak diketahui oleh sesama kita, semakin hari terus dimunculkan, terus ditumbuhkan, terus diasah, semakin lebih mengarah kepada Kristus, bukan mengarah kepada kemuliaan diri kita. Dan kiranya kita boleh diberikan kerelaan hati untuk kita menumbuhkan sifat kita, karakter kita semakin bertumbuh seperti Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Bapa, bukan saja kami memiliki ambisi untuk mencukupi dan memenuhi kehidupan kami, tetapi biarlah kami memiliki ambisi untuk terus hidup menyerupai karakter Kristus. Untuk kami terus hidup mau dibentuk sebagaimana Engkau kehendaki dalam hidup kami. Maka Tuhan, di setiap firman yang Tuhan taburkan bagi kami, kiranya kami mau bertumbuh, kiranya kami diberikan keikhlasan, kerendahan hati untuk menjalaninya Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami kerjakan, yang boleh kami karyakan. Biarlah itu semua ya Tuhan, dengan pertolongan turut campur tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu, sampai jumpa.